lagi pada fase lagi YouTuber ibu tanah yang pakai cepat depok. Sekitar ya, asik. Ini video adalah untuk teman-teman yang mempunyai anxiety disorder gitu ya. Gue tahu nggak semua subscriber gue, tentunya mostly subscriber gue tidak mempunyai anxiety disorder, tapi gue punya subscriber atau viewer baru yang nonton video gue karena punya sakit anxiety disorder gitu ya. Dan ini lumayan banyak yang nge-DM gue, Kak aku begini, Kak aku begini, Kak aku begini. Jadi that's why gue akan keluarin seri berikutnya. Seri berikutnya tentang anxiety disorder, apalagi terkait dengan situasi kondisi saat ini yang COVID-19, corona yang mewabah di mana-mana dengan pemberitaan media yang luar biasa yang tanpa lu punya anxiety disorder aja itu cukup membuat kita panik, kita takut dan segala macam. Dan gue sangat paham dan mengerti untuk teman-teman di luar sana yang memang mengalami psikosomatis anxiety disorder, panic disorder dan segala macam lainnya yang semuanya menyamakan gitu ya. Ada kalanya menyamakan simptomnya yang kita alami. Misalnya kayak gue, jujur aja kan gue di video berikutnya bilang anxiety gue, kondisi gue sangat terkontrol. Iya bener sangat terkontrol, tapi dengan keadaan yang kayak gini kadang memang keganggu juga nih sistem otak gue keganggu juga, nggak bisa gue pungkiri. Contohnya kemarin banget gue tidur gitu, memang kondisinya ini gue udah 4 hari kayak nggak minum obat karena obatnya habis dan gue belum beli di apotek, dan hari ini gue akan udah beli obatnya di apotek, terus gue udah minum hari ini ya. Karena kenapa? Karena kemarin ketika gue tidur gue kebangun tiba-tiba kayak nggak bisa napas. Nah itu udah ciri-ciri. Biasanya itu terjadi ketika gue bolong-bolong nggak minum obat, misalnya bisa seminggu, itu terjadi gitu ya. Nah untuk memecah siklus kembali terulang gitu, gue harus kembali minum obat gitu ya. Dan untuk pola hidup gue memang udah sebulan ini gue tinggal di rumah nggak ngapa-ngapain gitu ya. Sore-sore gue mulai jalan sore gitu ya. Itu salah satu hal positif yang gue lakukan saat di rumah aja ini. Jadi buat teman-teman, gue nggak bisa komen apa-apa. Memang ini banyak terjadi karena pemberitaan media itu luar biasa, dan memang kasus ini benar-benar real dan seluruh dunia, bukan Indonesia aja. Kalau kalian mengeluhkan tiba-tiba kalian misalnya tahu nih ciri-ciri corona demam gitu ya. Nah memang ada masanya, ada kalanya juga gue ngerasa kalau sore-sore atau jam berapa, gue demam gak ya? Kok gue pegang rasanya anget badan gue, tapi ketika gue termometer suhu badan gue normal. Begitu juga dengan suami gue, Kakak pegang deh misalnya kayaknya gue panas deh, duh jangan gitu kan ya. Sedangkan di termometer normal, itu hal yang wajar. Begitu juga misalnya katanya kalau corona itu sesak napas gitu ya. Tanpa ada kasus corona juga, gue pribadi simptomnya di gue itu kalau gue anxiety disorder dan psikosomatis gue tuh memang gue sering sesak. Dada gue berasa nggak nyaman, gue ngerasa sakit jantung, gue ngerasa paru-paru gue kenapa-napa gitu kan ya. Dengan adanya pemberitaan ini memang bukan sedikit banyak, nggak bisa dipungkiri lagi ya. Otak gue juga sebenarnya nggak mau menampung hal-hal negatif, tapi itu kayak otak gue sangat sensitif banget. Jadi tahu sekali aja tuh kayak kerekam di otak gue langsung dengan sangat tajam gitu. Jadi gue takut juga, itu hal-hal yang lumrah juga. Ini gue sharing biar kalian merasa lu nggak sendiri dan ini mungkin hal yang wajar gitu. Kemudian apalagi ya yang gue udah catat soalnya apa aja yang gue mau ceritain. Kemudian kalau memang kalian belum berobat ke dokter, menurut gue sih ya, kalian harus berobat ke dokter. Bisa pakai BPJS kalau kalian minta dirujuk ke psikiater gitu. Dari psikiater nanti akan kasih tahu ke kalian gimana misalnya pengobatannya, alternatifnya segala macam bagaimana. Menurutku tipsnya untuk kalian meridus, gue nggak bisa bilang nggak boleh panik, karena gue sendiri juga masih panik, masih takut gitu ya. Meridus, lu nggak usah baca-baca hal tersebut. Apalagi gue ngerti banget nih, kalian yang namanya kalau sakit anxiety disorder nggak bisa yang namanya dengar berita negatif, dengar berita duka cita, dengar berita musibah tuh nggak bisa banget. Kayak kemarin kalian tahu lah ya, ada penyanyi artis meninggal, si ini meninggal, si itu meninggal, si ini, wow, bikin luar biasa kan. Kemarin tuh pas penyanyi itu meninggal, gue dalam kondisi sangat stabil. Gue bawa mobil tuh ke Rawamangun gitu, cuman jarak 4 km lah dari rumah gue. Gue bawa mobil, terus tiba-tiba di WhatsApp, Pak, Glenn Fredly meninggal. Gue bukan apa-apa guys, langsung hubungin suami gue, lo jemput gue di sini. Itu kondisi gue masih sangat terkontrol, tapi gue nggak mau nguji nyali karena biasanya diri gue tuh gue bisa tahu tuh ketika panik
ketika panic attack itu mau datang, itu diri gue tuh tahu, gue bisa tahu tuh kira-kira dalam berapa waktu lagi panik akan datang. Itu gue tahu walaupun kondisi gue masih dalam keadaan normal, detak jantung gue normal, apa semuanya normal, tapi gue udah tahu tuh kalau dia udah standby tuh, ibarat kata dia udah perlahan-lahan udah mulai datang ke gue. Sebelum itu meledak, gue udah bilang, gue hubungin suami gue, lu datang jemput gue, jangan bawa motor gitu, karena gue udah bawa mobil. Kalau dia bawa motor kita iring-iringan dong, jangan bawa motor, lu datang ke sini lu bawa mobil, karena gue bawa anak gue nggak mau kenapa-napa gitu ya. Karena biasanya yang udah ketika gue panik bawa mobil, gue tuh bisa minggir ke kiri gitu, dan minggir ke kiri maksudnya berhenti nggak bawa mobil, dan gue nggak bisa bawa mobil gitu. Gue kayak panik, gue sesak napas, gue nggak mau hal itu terjadi. Sebelum hal itu terjadi gue udah suruh Ruud datang untuk jemput gue gitu. Dan benar aja ketika Ruud datang, terus berapa lama kemudian Ruud datang, jadi sebelum panik gue pecah itu udah terkontrol gitu. Sampai di rumah ya masih terkontrol, puji Tuhan nggak kenapa-napa gitu ya. Terus apalagi ya, itu aja sih menurut gue ya. Maksudnya kayak kalau kalian memang udah stay di rumah nggak ngapa-ngapain, udah melakukan sebisa kalian untuk mencegah si COVID ini ya, kita berharap dan berdoa ya, yakin gitu kita nggak akan kenapa-napa juga gitu ya. Kalau amit-amit sampai kena ya berarti ya sial aja kita gitu, jalanin aja, positif aja, toh juga masih banyak kok yang selamat gitu kan ya, nggak usah negatif gitu ya. Terus minum, konsumsi obat secara teratur, makan yang cukup, olahraga, kena sinar matahari gitu ya, berapa kali juga gue tetap berjemur sama anak gue gitu kan ya. Itu cukup membantu kondisi keadaan mental lo secara semakin sehat, semakin stabil gitu. Gue nggak bisa ngomong banyak, intinya gue mau ngasih tahu ke kalian kalau apa yang kalian takutkan gue juga takutkan gitu ya, tapi bedanya kadarnya aja. Mungkin kalian kalau lagi parah banget kondisinya bisa 100% ketakutan, kalau gue mungkin 80% ketakutan. Terus kalau kondisi gue sangat stabil, mungkin gue cuma 50% ketakutan gitu ya. Apa yang kalian rasakan, gue rasakan. Kita sama-sama berdoa supaya kasus ini, wabah ini segera berlalu, sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal, dengan lancar gitu kan ya. Dan kalian juga kalaupun mau ke dokter, bisa dengan nyaman ke dokter, berobat ataupun terapi apapun yang kalian lakukan gitu. Gue nggak tahu nih mau ngomong apa lagi, karena intinya teman-teman cuma banyak nanya, Kak, aku takut banget dengar berita ini, Kak, aku takut banget dengan berita ini. Ya udah, kalau lu takut, lu nggak usah buka sosial media, karena pasti di sosial media beredar segala macam informasi yang bikin kalian makin panik dan makin takut gitu ya. Nggak usah buka berita-berita segala macam. Ya kayak gue aja, kadang kalau gue takut nggak buka sosial media, gue nonton film drama Korea gitu ya, cari drama Korea, film drama Korea. Gue kadang juga kalau nonton film drama Korea yang ceritanya hantu-hantu, horor-horor, atau yang musibah-musibah, atau nggak yang temanya di rumah sakit gitu, yang adegannya ngebedah apa-apa, gue juga panik. Jangankan dengar berita buruk, kalau gue nonton yang settingannya di rumah sakit, ada orang sakit dateng gitu kan, tiba-tiba ada di operasi, gue juga panik gitu. Jadi gue menghindari film-film kayak gitu. Gue tontonlah, cari genrenya yang komedi, yang ketawa-tawa aja gitu ya. Ya sudah ya guys, intinya begitu aja dari gue. Kalau kalian mau komen, silahkan tinggal komen di bawah. Gimana tips daripada teman-teman untuk menjalani hidup secara sehat, psikis, sehat mental kita, nggak tergonjang-ganjing dengan berita yang kayak gini. Komen di bawah gitu ya. Semoga semuanya kita bisa saling menguatkan, bisa saling support. Semoga kita juga selalu sehat, baik fisik dan jiwa raga kita. Oke guys, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.